Bismillah. Ilmu paling dibenci dan paling ditakuti klan Ba'alwi. Dalam setiap sel tubuh manusia, tersimpan rahasia paling dalam tentang siapa kita sebenarnya. Sebuah kode suci yang disebut oleh para ilmuwan sebagai DNA. Kaum mukmin sejati mengimaninya sebagai cetak biru ilahi. Namun, ada yang aneh. Di balik kemajuan ilmu pengetahuan dan terangnya cahaya kebenaran, masih ada segelintir golongan yang justru takut disinari oleh kebenaran terkait dengan tes DNA. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, menyandang gelar suci, menyusun silsilah dan menganggapnya sebagai takdir dari langit. Namun, ketika ilmu modern menawarkan bukti, mereka menolak, lari, dan bersembunyi. Tes DNA bagai hantu bagi mereka. Apakah mereka takut kehilangan warisan spiritual, atau justru takut rahasia mereka terbongkar? Dalam Islam, penciptaan manusia digambarkan secara rinci. Al-Quran menyebutkan bagaimana manusia tercipta dari tanah, air mani, segumpal darah, hingga menjadi makhluk sempurna. Ilmu pengetahuan menyebutnya DNA, sebuah struktur mikroskopis, namun menyimpan informasi kehidupan. Sejak ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953, genetika membuka tabir yang sebelumnya tersembunyi, dan semakin jelas bahwa ilmu dan wahyu ilahi saling meneguhkan. Banyak yang bertanya apakah takdir hidup seseorang anak manusia telah terkunci di dalam DNA-nya masing-masing. Jawabannya tidak sama sekali. Islam mengajarkan bahwa manusia tetap punya ikhtiar. DNA hanya menunjukkan potensi. Takdir tetap di tangan Tuhan, dan manusia bisa berikhtiar lahir dan batin untuk kebaikan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Jika demikian, mengapakah klan Ba'alawi begitu ketakutan di tes DNA-nya? Inilah yang membuat banyak pihak terkejut. Ketika ditawari tes DNA untuk membuktikan nasabnya sebagai keturunan Nabi, klan Ba'alawi justru menolak dengan keras. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihatil ansab ats-tsabitah syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak. Mereka tidak sekedar diam, tapi juga menyerang siapapun yang mempertanyakan DNA-nya. Padahal, jika benar mereka keturunan Nabi, bukankah mestinya bangga untuk membuktikannya dengan cara yang paling ilmiah ini? Mereka memang menyimpan kedustaan. Mereka lupa bahwa zaman telah berubah. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah menjangkau semua lapisan masyarakat. Mayoritas umat pun telah tahu bahwa keturunan Bani Hashim, puaknya baginda Nabi Muhammad SAW, memiliki haplogrup J1. Ini adalah penanda genetika garis ayah dari Jazirah Arab. Tapi hasil tes terhadap ratusan individu Ba'alawi dari berbagai marga justru menunjukkan haplogrup G. Artinya, secara ilmiah, mereka tidak berasal dari jalur keturunan Nabi Muhammad, bahkan termasuk bangsa Arab saja bukan. Realita inilah yang membuat mereka gentar. Mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa DNA mustahil dimanipulasi. Tidak seperti dokumen silsilah atau catatan historis dan nasab, yang bisa dengan mudah mereka rekayasa. DNA sejatinya adalah wahyu Allah, dalam bentuk biologis yang mustahil dapat berubah atau diubah. Ketakutan Ba'alawi untuk tes DNA jelas sangat picik, jelas dan jahil. Ini sebagai akibat cara pikir mereka yang menganggap klaim asab suci dan gelar Habib yang kedudukannya bukan lagi sebagai spiritualitas, tapi identitas eksklusif yang membuka akses ke jalur ekonomi, politik, bahkan kekuasaan sosial dan religius. Jika para Habib yakin akan kebenaran nasabnya, lantas mengapa mereka takut diuji? Tidakkah mereka sadar bahwa DNA bukan sekedar urusan sains, tapi saksi bisu dari ketetapan Tuhan yang tak boleh dikhianati? Pada akhirnya kebenaran selalu menemukan jalannya. Kita semua dengan mudah meyakini, cucu sejati Nabi tidak akan pernah takut dengan kebenaran. Jadi sangat percuma bila klan Ba'alawi membuat dan menarasikan sejuta dalil jika mereka menolak tes DNA yang jelas merupakan wahyu ilahi dalam tubuh manusia. Dan DNA ini jelas adalah bagian takdir yang harus diimani. Tulis komentar, jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.